Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Baik para santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita dalam sejarah Islam yang mana kita membahas sekarang Daulah Abbasiyah. Yang pekan lalu kita sudah membahas bagaimana proses berdirinya Bani Abbas dan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Kemudian kita telah membahas khalifah yang pertama, yaitu Abul Abbas As-Saffah. Bagaimana proses pembaiatannya, kemudian bagaimana dia menjalani pemerintahan yang singkat, hanya 4 tahun saja, dan apa saja kebijakan yang dia lakukan dan kapan wafatnya. Maka setelah beliau wafat, yang menggantikannya adalah saudaranya sendiri yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Maka di pertemuan hari ini kita akan membahas kira-kira 6, setidaknya 6 poin. Yang pertama, nasab beliau, tanggal lahirnya kapan, di mana beliau lahir, kapan mulai berkuasa, kemudian jabatannya apa sebelum khalifah, kebijakan-kebijakannya apa, dan juga wafatnya. Maka kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, nasab. Beliau namanya Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, ini nama-nama beliau, Abu Ja'far Abdullah. Ya, Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Artinya beliau masih satu saudara kandung dari Abul Abbas As-Saffah. Ya, Abul Abbas As-Saffah. Nah, keturunan dari paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, dan keturunan sahabat mulia Abdullah bin Abbas dari Bani Hashim. Ibunya seorang Ummu Walad bernama Salamah. Ya, Ummu Walad itu tahu Ummu Walad? Ya, Ummu Walad itu budak wanita digauli oleh tuannya, kemudian nanti lahir anak, nah namanya Ummu Walad. Budak yang melahirkan anak dari tuannya, itu namanya Ummu Walad. Nah, Ummu Walad ini akan merdeka jika si tuannya tadi meninggal dunia. Dan anak yang dilahirkan dari Ummu Walad statusnya bukan budak, tetapi orang merdeka, ngikut bapaknya. Itu namanya Ummu Walad. Nah, jadi si Muhammad bin Ali ini punya budak, punya budak namanya Salamah. Si Salamah ini digauli oleh Muhammad bin Ali. Nah, lahirlah Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, kan dalam Islam jima boleh dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan akad nikah tentunya, dan yang kedua dengan milkul yamin. Itu budak yang dimiliki. Dan sekarang sudah tidak ada. Ya, sekarang sudah tidak. Dahulu kan ketika masih ada perbudakan, maka bisa, tapi sekarang sudah tidak berlaku, tidak ada lagi yang namanya budak. Maka yang namanya hubungan suami istri atau jima hanya bisa dilakukan dengan 1 cara saja, yaitu dengan akad nikah. Kalau ada yang berkata masih ada akad milkul yamin sampai sekarang, boleh menggunakan akad ini untuk jima di saat sekarang, maka ini orang bodoh, meskipun bergelar profesor sekalipun. Lahir di Humaimah tahun 101 Hijriah. Nah, ini ya, lahir di mana? Kotanya namanya apa? Humaimah. Tahun 101 Hijriah. Berarti di masa khalifah setelah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Umar bin Abdul Aziz itu kan berkuasa tahun 97 Hijriah sampai 99 Hijriah. Berarti 101 Hijriah adalah khalifah yang setelah, yaitu kalau nggak salah Yazid bin Abdul Malik. Ya, jadi di masa khalifah Yazid bin Abdul Malik lahirlah Abu Ja'far Al-Mansur. Menjadi khalifah tahun 136 Hijriah. Nah, ini.
Kapan dia berkuasa? Yaitu ketika kakaknya wafat, saudaranya wafat di tahun 136 Hijriah sepulang dari ibadah haji. Jadi ketika si Abul Abbas As-Saffah ini wafat, si Abu Ja'far sedang dalam perjalanan pulang dari ibadah haji. Setiba di rumahnya, nah dapat kabar kalau Abul Abbas wafat. Maka orang-orang Bani Abbas berbondong-bondong untuk membaiat. Karena kan sebelum wafat Abul Abbas itu mewasiatkan yang akan menjadi penerusnya adalah saudaranya sendiri, Abu Ja'far Al-Mansur. Maka orang-orang pun membaiat Abu Ja'far Al-Mansur menjadi khalifah kedua dinasti Bani Abbasiyah. Beliau berkuasa bersamaan dengan Abdurrahman I. Siapa ini Abdurrahman I? Di Andalusia, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, keturunan Umayyah yang berhasil melarikan diri dari kejaran Bani Abbas. Yang mana beliau ini melarikan diri, dia adalah keturunan satu-satunya yang terakhir dari Bani Umayyah yang mana diincar oleh Bani Abbas untuk dibunuh. Kan sebagaimana yang sudah saya jelaskan pekan lalu, Bani Abbas ingin menghabisi semua keturunan Umayyah tanpa kecuali supaya Bani Umayyah tidak bisa bangkit lagi. Tapi qadarullah, ya kan gitu. Qadarullah wa masya'a fa'al. Meskipun manusia sudah berusaha mati-matian, tapi kalau Allah berkehendak lain, maka tidak ada yang menghalangi. Meskipun Bani Abbas sudah menyebarkan semua mata-matanya seantero Jazirah Arab dan sekitarnya untuk mencari ini Abdurrahman Ad-Dakhil, ya, untuk dibunuh, tetapi dia bisa selamat dari kejaran Bani Abbas. Dia lari dari Damaskus, ibu kota Umayyah tentunya, dari Syam, lari terus ya sampai ke benua Afrika. Sampai ke Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko. Melarikan diri bertahun-tahun dari kejaran Bani Abbas. Lihat, seorang pemuda saat itu usianya baru 19 tahun saja. Dia melarikan diri terus ya hingga sampai di Maroko, dan dari Maroko nyebrang ke Andalusia, Spanyol sekarang. Nyebrang ke Andalusia ya. Jadi proses dia melarikan diri itu berjalan kaki katanya. Ya, dari Damaskus berjalan kaki kabur dari kejaran Bani Abbas sampai ke Maroko. Dari Damaskus sampai Maroko. Bayangkan berapa ribu kilometer yang dia tempuh. Dan itu ditempuh dalam waktu yang cukup lama, bertahun-tahun. Hingga mampu melarikan diri, nyebrang ke Andalusia ya, dan di sana dia nanti mulai menata hidupnya dan ingin membangkitkan kembali kejayaan Umayyah yang pernah ada dulu di Jazirah Arab dan sekitarnya. Maka nanti dia menjadi emir, namanya emirat. Kenapa? Karena wilayah kekuasaannya kecil, hanya Andalusia saja. Dia menjadi sultan di sana, menjadi sultan pertama dinasti Bani Umayyah sesi kedua. Setelah hancur di Jazirah Arab dan sekitarnya, maka dia kembalikan itu semua di Andalusia Spanyol. Dan dialah yang menjadi penguasa pertama Bani Umayyah season 2 di Andalusia. Nah, yang mana kita tahu nanti Andalusia ini ya usianya cukup panjang. Islam di Andalusia usianya cukup panjang, sekitar 7 abad lamanya, dan berakhir pada tahun 1492 Masehi dengan diusirnya kaum muslimin dari tanah yang terakhir dikuasai, yaitu Granada, oleh Ferdinand dan Isabella. Ya, silakan kalian cari sendiri, baca sendiri bagaimana riwayat perjuangan Abdurrahman I atau Abdurrahman Ad-Dakhil ketika awal dia kabur dari kejaran Bani Abbas sampai menjadi penguasa tunggal di Andalusia atau sultan yang pertama di Andalusia. Baik. Dan juga Kaisar Konstantin V di Bizantium. Jadi
Abu Ja'far Al-Mansur berkuasa saat Abdurrahman I sudah ada di Andalusia sebagai sultan, emir, dan juga kaisar Bizantium Romawi Timur, yaitu Konstantin V. Mempunyai beberapa saingan berat yang bernama Abdullah bin Ali, panglima perang Bani Abbas yang menguasai Syam, Al-Jazirah, dan Mosul. Ini kan pamannya sendiri. Abdullah bin Ali ini paman dia sendiri. Nah, tapi Abdullah bin Ali ini termasuk panglima yang berjasa besar terhadap berdirinya Bani Abbasiyah. Kemudian Abu Muslim Al-Khurasani, orang yang juga berjasa besar dalam membantu pendirian dinasti Bani Abbasiyah. Lalu ada Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali, keturunan dari Ali bin Abi Thalib, tetapi dari kalangan Syiah yang ingin mengkudeta kekhalifahan. Ya, inilah saingan beratnya, yang mana tentu menjadi musuh dari Abu Ja'far Al-Mansur setelah menjabat sebagai khalifah. Kebijakan-kebijakan beliau, jadi Abu Ja'far jabatannya sebelum khalifah adalah pembantu Abul Abbas. Ya, ibaratkan kayak wazir ya gitu ya, kayak wazirnya Abul Abbas. Pembantu dekatnya Abul Abbas As-Saffah selama beliau menjalani pemerintahan kekhalifahan selama 4 tahun. Maka setelah beliau wafat, putra mahkota diberikan kepadanya dan dialah menjadi khalifah kedua menggantikan Abul Abbas As-Saffah. Baik. Kebijakan-kebijakan selama berkuasa. Memadamkan api pemberontakan selama 15 tahun. Masya Allah, ini cukup lama ya, karena memang saat itu negara baru berdiri. Banyak pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu ingin meruntuhkan Bani Abbasiyah. Tetapi berhasil ya dipadamkan oleh Abu Ja'far Al-Mansur selama waktu 15 tahun. Setelah itu baru beliau melakukan ekspansi, menghemat uang kas negara, memperkuat militer, membentuk jabatan-jabatan penting seperti wazir, al-hajib. Al-hajib ini penjaga pintu negara, penjaga pintu istana. Ya, kayak satpam lah gitulah ya. Tapi tentu ini bukan satpam sembarangan. Al-katib sekretaris, sahib syurtah kepolisian, al-qadhi hakim. Membangun kota Baghdad. Nah, ini. Jadi yang namanya Bani Abbasiyah itu mulai pindah ibu kota ke Baghdad itu di masa Abu Ja'far Al-Mansur. Karena dialah yang awalnya kan Abbasiyah itu di mana ibu kotanya? Di Ambar. Dari Kufah pindah ke Ambar. Ini kan di masa Abul Abbas. Dari Kufah pindah ke kota Anbar. Nah, setelah itu di masa Abu Ja'far Al-Mansur dari Ambar berpindah ke Baghdad. Karena di masa beliau dibangun kota Baghdad dan nanti jadi pusat ibu kota Daulah Bani Abbasiyah dan nanti terkenal dengan istilahnya 1001 malam. Karena saat itu nanti Baghdad menjadi kota terindah di dunia pada masanya. Mengembangkan ilmu pengetahuan, mempertahankan wilayah Malatya dan membuat Kaisar Konstantin bertekuk lutut dan membayar jizyah kepada kaum muslimin. Ya, jadi Kaisar Konstantin V ini nggak bisa apa-apa terhadap Abu Ja'far Al-Mansur dan khususnya pada umumnya kaum muslimin, dan harus membayar jizyah, ya upeti setiap tahun kepada kaum muslimin. Ya, ini patung Abu Ja'far Al-Mansur yang ada di kota Irak, ya di Baghdad apa di mana saya kurang tahu, tapi ini patungnya Abu Ja'far Al-Mansur di kota Baghdad kalau tidak salah, karena kan memang beliau sebagai pendiri kota Baghdad. Ini kota Baghdad ya, di masa jayanya ya, berbentuk lingkaran seperti ini. Lihat ada tembok yang mengelilinginya, kemudian di sana dikelilingi oleh sungai ya, tentu untuk air minum tentunya, dan ada 4 pintu gerbang ya, 4 pintu gerbang menuju Baghdad, dan di tengah-tengah ada istana kekhalifahan. Ya.
Imam Syafi'i berkata pada muridnya kalau tidak salah, siapa saya lupa gitu, apakah Imam Ahmad atau bukan, apakah engkau pernah ke Baghdad? Belum. Maka kata Imam Syafi'i apa? Lam tara ad-dunya. Maka kalau begitu engkau belum melihat dunia. Saking indahnya Baghdad pada masa itu. Pusat peradaban dunia itu Baghdad dulunya. Ya, di masa kekhalifahan Abbasiyah, Baghdad itu tidak ada tandingannya. Sehingga ada julukan apa? Negeri 1001 malam. Nah, jadi orang-orang kalau mau belajar ke Baghdad, mau lihat keindahan kota Baghdad, melihat keindahan dunia ke Baghdad. Karena pusat kota dunia saat itu Baghdad. Ya, kalau sekarang ya wallahu a'lam, sekarang katanya kan New York, Amerika, ya, dan seterusnya. Kalau dulu Baghdad. Taib. Dahulu di zaman keemasannya Baghdad merupakan pusat ilmu pengetahuan internasional. Kalau orang-orang ingin belajar ilmu datang ke Baghdad, karena di Baghdad itu banyak ulama di sana. Imam Syafi'i juga pernah ke sana. Di kota itu banyak kekayaan masuk ke kas kekhalifahan Abbasiyah sebesar 700 ton emas setiap tahunnya. Oh, masya Allah. Ya, bayangin aja tiap tahun ya dapat 700 ton emas, betapa kayanya Abbasiyah pada saat itu. Nah, ini kota Baghdad sekarang. Nah, ini kota Baghdad sekarang. Nggak tahu ini masih kayak gini atau enggak. Karena kan Baghdad sempat dilanda penjajahan Amerika kan dari tahun 2003. Amerika menginvasi Baghdad, menginvasi Irak dengan alasan di sana ada senjata pemusnah massal dan mereka akhirnya membunuh presiden Irak pada saat itu yaitu Saddam Hussein sejak tahun 2003. Sekarang bagaimana kondisinya? Wallahu ta'ala wa'alam. Ini sungai Eufrat ya, sungai Eufrat yang membelah kota Baghdad. Oke, kemudian kepribadian. Ya, beliau itu tegas, penuh perhitungan, tabah, terampil, sangat cinta ilmu dan ulama. Ya, kemudian rajin sholat malam, serius dan sangat hemat. Ya, sangat hemat. Sehingga kas negara tidak terbuang sia-sia. Ya, beliau sangat mencintai ilmu dan para ulama. Nah, ulama yang hidup di masa beliau yang terkenal adalah Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ya, sayangnya di akhir hayatnya Abu Hanifah dipenjara sama Abu Ja'far. Kenapa? Karena Abu Hanifah menolak tawaran dari Abu Ja'far untuk menjadi qadhi. Karena Abu Ja'far tahu tidak ada yang sehebat Abu Hanifah pada masa itu dalam segi keilmuan, maka Abu Ja'far menawarkan posisi hakim atau qadhi kepada Abu Hanifah. Tapi Abu Hanifah nggak mau, nolak. Karena nolak, marah Abu Ja'far, lalu memenjarakan Abu Hanifah dan disiksa oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Tapi akhirnya Abu Ja'far minta maaf sama Abu Hanifah dan Abu Hanifah wafat di penjara di usia 70 tahun. Nah, di hari wafatnya Abu Hanifah lahir Imam Syafi'i. Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah. Dan di tahun itu lahir Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, dari segala macam kelebihan beliau, ya tapi yang namanya tak ada gading yang tak retak kan gitu. Semua khalifah Abu Ja'far ini di baik kebaikannya, keutamaan-keutamaannya, ada juga kesalahan yang beliau lakukan. Semoga Allah ampuni. Nah, dan yang terakhir beliau wafat di tahun 156 Hijriah. Ya, bulan tanggal 6 Zulhijjah tahun 156 Hijriah atau 775 Masehi di Bir Maimun saat hendak ibadah haji. Jadi Abu Ja'far ini rutin hampir tiap tahun melakukan ibadah haji. Nah, pada saat ibadah haji yang terakhir, beliau tiba di Bir Maimun mau ibadah haji. Nah, sakit di sana dan meninggal dan dimakamkan di Ma'lah. Beliau berkuasa selama 22 tahun. Ya, cukup lama berkuasanya. Ya, dan selama berkuasa tadi Baghdad menjadi ibu kota negara. Dan Abbasiyah pada saat Abu Ja'far ini mulai menapaki masa-masa kejayaan dan nanti puncaknya di masa
Harun ar-Rasyid yang mana menjadi cucu dari Abu Ja'far al-Mansur sendiri. Ya, menjadi cucu dari Abu Ja'far al-Mansur. Nah, nanti muncullah sosok Harun ar-Rasyid yang kita kenal sebagai khalifah brilian, yang mana saat itu zaman Islam mencapai the golden age, ya, masa emas, yang mana masa itu tidak pernah terulang lagi levelnya oleh sultan-sultan atau khalifah-khalifah atau bahkan dinasti-dinasti setelahnya. Nah, rahimahullahu taala Abu Ja'far al-Mansur. Baik, mungkin cukup sekian, insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk membahas khalifah yang ketiga, yaitu Harun ar-Rasyid, ya, cucu dari Abu Ja'far al-Mansur rahimahullahu taala. Nah, mungkin cukup sekian dari Ustadz, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Jika ingin menambah referensi silahkan kalian beli bukunya atau lihat di internet, tentunya dari info-info yang benar, bukan dari situs yang tidak benar, ya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.